salah satu takeover paling besar dalam dunia sepak bola baru saja terjadi. Newcastle United naik kelas menjadi salah satu klub terkaya di dunia setelah dibeli oleh putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Takeover yang memberi harapan baru bagi fans The Magpies yang telah bersabar begitu lama, dan kemudian muncul menjadi raksasa dengan pundi-pundi unlimited yang akan menambah sengit pertarungan klub-klub papan atas dunia. Apakah the new giant Newcastle United akan mampu bersaing dengan raksasa sepak bola dunia lainnya? Kita lihat dan tunggu saja. Namun, sebelum menyaksikan bagaimana Newcastle akan memulai babak baru dengan backingan seorang putra mahkota kerajaan penguasa minyak dunia, mari kita simak salah satu drama transaksi bisnis paling besar di dunia sepak bola berikut ini. Here we go for Newcastle, new ownership with CPC Capital Partners. Sudah berusia 129 tahun, Newcastle United pernah menjadi klub dengan fanatisme terhebat di Inggris. Mereka pernah berjaya di awal tahun 1900-an. Namun, sejak permulaan abad ke-21, klub yang dijuluki The Magpies ini nyaris seperti singa ompong. Newcastle belum pernah memenangkan trofi utama sejak Piala FA 1955, dan gelar liga terakhirnya adalah pada tahun 1927. Bagi generasi 80 hingga 90-an, klub yang bermarkas di St. James Park ini tentu punya segudang memori, terutama dengan para legenda yang pernah bermain di sana, seperti Kevin Keegan, Paul Gascoigne, Andy Cole, David Ginola, Nicky Butt, hingga Alan Shearer. Dalam kisah fiksi, Newcastle pernah memiliki seorang legenda yang sangat terkenal, yang bernama Santiago Munez, yang merupakan salah satu karakter dalam film bertema sepak bola yang berjudul Goal, yang rilis sekitar tahun 2005. Lantas, mengapa pangeran mahkota Arab Saudi mengambil alih Newcastle United? Jika kalian menyukai klub yang memiliki tradisi, maka Newcastle lah yang memilikinya. Sejak didirikan di tahun 1892, mereka sudah memenangkan 4 gelar liga dan 6 piala FA, yang menjadikan mereka salah satu klub Inggris tersukses sepanjang masa. Ada beberapa hal yang membuat The Magpies istimewa. Pertama, The Tyne-Wear Derby adalah salah satu yang paling menarik di Liga Inggris, yaitu derby antara Newcastle versus Sunderland. Bahkan dulu, persaingan kedua klub juga menyangkut dukungan terhadap keluarga kerajaan. Jika Newcastle berkiblat ke King George, maka Sunderland berkiblat pada Scottish Stuart. Yang kedua, mereka memiliki sejarah yang besar. Sebelum Arsenal, MU, Chelsea, bahkan Manchester City, Newcastle pernah memiliki masa-masa kejayaan sebagai klub terhebat di Liga Inggris. Selain itu, fans Newcastle memiliki penggemar fanatik yang setia. Mereka juga sangat mengapresiasi pemain lokal. Para penggemar selalu mempunyai alasan untuk mencintai klub. Hal ini pernah terjadi pada Alan Shearer hingga Andy Carroll. Kesetiaan yang terus ada meskipun saat klub mengecewakan penggemar dengan tahun-tahun tanpa trofi. Apa itu klub? Klub itu tidak hanya dibangun karena orang-orang yang dibayar untuk menjalankannya. Bukan hanya tentang kontrak dengan televisi atau tentang marketing. Klub adalah suara di stadion, hasrat, rasa memiliki, kebanggaan untuk setiap orang di kota ini. Begitulah kata Sir Bobby Robson tentang Newcastle United. Di luar dari alasan istimewanya Newcastle, sang pangeran Arab tentu memiliki misi tersendiri, sehingga memutuskan untuk mengambil peran dalam dunia sepak bola. Sebelum di take over,
selama 14 tahun belakangan, Newcastle dimiliki oleh taipan retail Inggris Mike Ashley. Namun sayangnya, Mike Ashley sangat pelit terhadap klub, baik itu dalam pembelian pemain, pelatih, ataupun terkait pengembangan klub secara keseluruhan. Ashley dianggap hanya memikirkan kantongnya sendiri dan memiliki hubungan yang sangat buruk dengan fans Newcastle. Bagi Ashley, penjualan ini juga toh tak merugikannya. Membeli Newcastle senilai 134 juta pound sterling di tahun 2007 lalu, menjualnya dengan harga 300 juta pound, membuatnya untung banyak dan tak perlu lagi repot-repot memikirkan caci maki fans akibat kerjanya yang tak becus. Selanjutnya, bagaimana proses pengambil alihannya? Broker Amanda Staveley dan suaminya sudah sejak 4 tahun lalu mengincar klub sepak bola. Mereka membentuk konsorsium dan awalnya berencana untuk membeli Liverpool, namun gagal. Saat menonton Newcastle yang pada saat itu di bawah asuhan Rafael Benitez melawan Liverpool di St. James Stadium dengan skor 1-1. Keduanya lalu memutuskan memilih Newcastle United dengan dukungan penuh dari PIF, dana investasi milik publik Arab Saudi yang diketuai oleh Mohammed bin Salman. Kami melihat Liverpool dan itu tidak berhasil. Tetapi ketika saya meninggalkan pertandingan di St. James itu 4 tahun lalu, saya pun pergi ke teman-teman kami di PIF dan berkata, ini adalah satu-satunya klub yang dapat kita beli. Newcastle itu unik, seperti permata fantastis yang perlu dipoles di tiap level, ujarnya pada The Guardian. Namun proses negosiasi itu mengalami pasang surut. Mulai dari perselisihan hukum dengan Liga Inggris hingga pandemi membuat proses akuisisi Newcastle tidak berjalan mudah. Beberapa problem yang tersorot seperti otoritas Liga Inggris disebut tak menyetujui proses takeover karena masalah pembajakan hak siar Liga Premier Inggris dalam bentuk streaming yang dilakukan oleh salah satu provider streaming di Arab Saudi. Selain itu, Amnesty International Inggris meminta pembelian Newcastle United itu dibatalkan karena sejumlah tudingan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh MBS. Proses akuisisi juga mengalami hambatan karena terjadi sengketa antara siapa yang memiliki kendali atas klub. Karena pada dasarnya, dana PIF adalah dana tabungan milik warga Saudi Arabia yang berasal dari penjualan minyak dan gas. Dikhawatirkan kepemilikan klub akan berada di tangan negara Saudi. Namun, PIF membuat jaminan bahwa pemegang kendali klub bukanlah negara mereka. Salah satu tujuan PIF berinvestasi karena Arab Saudi menyadari bahwa mereka takkan mungkin selamanya bertahan hanya dengan mengandalkan minyak. Dan berinvestasi di sepak bola dianggap akan menjadi sumber aliran pendapatan yang baru. PIF juga telah berinvestasi di beberapa perusahaan besar seperti Disney, Uber, Facebook, Starbucks, hingga perusahaan farmasi Pfizer. Selain itu, memiliki klub sepak bola akan langsung menghubungkan PIF dengan pemangku kepentingan utama di Inggris. Proses akuisisi yang dipimpin oleh Amanda ini kemudian berhasil mencari solusi terbaik untuk memecah deadlock. Sebuah terobosan besar dalam proses negosiasi terjadi setelah sebelumnya Liga Inggris mengatakan telah mendapatkan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa kerajaan Arab Saudi tidak akan mengendalikan Newcastle. Jaminan hukum tersebut pula yang kemudian membuat proses negosiasi menjadi smooth, hingga akhirnya tercapailah kesepakatan. Konsorsium juga dapat memberikan contoh nyata bagaimana PIF sudah berinvestasi di sejumlah perusahaan dalam bidang olahraga lain, termasuk tim F1 McLaren, tanpa adanya kontrol dari negara Arab Saudi, termasuk Pangeran Salman walaupun dia merupakan ketua PIF. Dan ternyata jauh sebelum membantu PIF, Amanda lah yang menjembatani Sheikh Mansur untuk membeli Manchester City dari Thaksin Shinawatra 15 tahun yang lalu. Penasihat Sheikh Mansur, Ali Jassim, saat diwawancarai The Athletic mengatakan bahwa Amanda adalah negosiator ulung dan terkenal di kalangan bangsawan negara-negara Arab. Setelah berhasil memenangkan negosiasi, PIF menjadi pemilik baru Newcastle dengan saham mayoritas sebanyak 80%. Amanda memiliki 10%
dan sisanya 10% lagi dimiliki oleh The Reuben Brothers. Lalu, bagaimana masa depan Newcastle di bawah kepemilikan yang baru? Seperti apakah kekuatan takeover yang dilakukan oleh pangeran mahkota Arab Saudi ini hingga membuat fans Newcastle senyum sumringah? Newcastle sendiri telah memasang target akan menjuarai Liga Inggris dalam tempo 10 tahun. Tentu target ini sangat masuk akal, apalagi dengan sokongan dana yang tak terbatas dari PIF. Amanda Staveley yang memimpin konsorsium mengatakan pemilik baru membuat investasi jangka panjang guna memastikan Newcastle secara teratur dapat bersaing untuk meraih berbagai kejuaraan yang bergengsi. Pada musim ini, Newcastle sulit menang dan berada di posisi bawah Liga Inggris. Survei juga menyebutkan bahwa 94% fans menghendaki agar sang manajer Steve Bruce segera hengkang demi kepentingan terbaik dari klub. Mayoritas supporter berharap pengambil alihan oleh konsorsium Arab Saudi ini akan menghapus kegagalan demi kegagalan klub tersebut. Aset yang dimiliki PIF sebesar 250 miliar pound tentu saja jauh lebih overpower jika dibandingkan dengan pemodal dari Abu Dhabi yang memiliki Manchester City atau pemodal dari Qatar si pemilik Paris Saint-Germain. Supporter The Magpies berharap pundi-pundi itu dapat mendatangkan pemain top asal Prancis, Kylian Mbappe, atau merekrut Antonio Conte sebagai pengganti Bruce. Kami tidak menuntut klub untuk memenangkan trofi pada musim depan. Kami hanya ingin pertumbuhan dan klub sepak bola yang menjadi lebih baik, kata Greg Tomlinson dari Newcastle United Supporters Trust atau NUST. Mengutip dari The Sun, dalam sebuah wawancara, Mike Ashley mengatakan, harus diketahui, saya menerima tawaran yang lebih tinggi untuk klub daripada yang saya terima ini. Tawaran itu datang dari sosok yang terkemuka dan sangat kredibel. Namun, saya merasa tawaran yang kami terima dari pemilik baru saat ini akan memberikan yang terbaik untuk Newcastle United. Mike Ashley juga berterima kasih kepada para fans yang terus mendesaknya untuk menjual Newcastle. Ia menyadari bahwa para fans semakin frustasi melihat Newcastle di bawah kepemimpinannya. Jika dilihat dari besarnya backup secara finansial yang dimiliki oleh Newcastle, mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja ledakan besar yang akan dibuat oleh Newcastle. Namun perlu diingat, jika kita melihat transformasi klub-klub besar lainnya yang juga disokong oleh investasi besar dari owner yang super kaya, semua tidak bisa terjadi dalam sekejap. Selalu ada tahapan hingga sebuah klub menjadi besar, dan strategi yang dilakukan klub yang di-backup oleh modal super besar selalu berbeda, karena mereka bisa dengan mudah berakselerasi. Chelsea, Manchester City, RB Leipzig, serta PSG sudah berhasil membuktikan bahwa modal besar adalah faktor kunci. Jika melihat apa yang terjadi dengan klub-klub besar yang dirubah oleh owner kaya, terdapat beberapa model yang bisa diadopsi oleh Newcastle. Mulai dari cara mereka membangun brand team, berburu pemain di bursa transfer, hingga memilih pelatih yang tepat, serta pengelolaan akademi klub yang juga menjadi fondasi tim. Selain itu, pada musim depan akan banyak pemain muda potensial yang bergaji mahal tersedia di bursa transfer. Apalagi banyak tim besar yang sekarang sedang mengalami kesulitan finansial, sedang berusaha keras melelang pemain dengan gaji selangitnya demi mengurangi beban. Lagi pula, akan ada banyak skema yang bisa digunakan oleh Newcastle untuk menghindari financial fair play. Dan sepertinya financial fair play bukanlah masalah besar bagi Newcastle.